Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, para anak muda di Karangasem Kabupaten Muara Enim kembali menginisiasi sebuah festival warga bernama Karangasem Festival 2024. Festival ini jadi yang kedua setelah sukses digelar perdana pada tahun 2023 lalu. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Ayas, Direktur Karangasem Festival 2024. Selamat pagi, Ayas. Pagi, Mas. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ini kali kedua kita berjumpa ya, karena tahun lalu diadakan dan tahun ini kembali diadakan begitu. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Festival Karangasem tahun 2024 ini, mungkin ada baiknya kita kilas balik begitu. Nah, seperti apa kemeriahan dari Festival Karangasem tahun 2023 lalu gitu, Ayas? Sangat meriah. Jujur memang di luar dari ekspektasi kami sebagai anak muda maupun juga tim penggerak. Karena memang di Karangasem Festival tahun 2023 semua yang kami kira tidak akan berdampak besar, baik itu untuk masyarakat sekitar maupun juga untuk kabupaten dan lain-lain, ternyata membuahkan hasil yang jauh di atas ekspektasi kami. Dengan pengunjung mendekati 52.000 pengunjung dalam kurun waktu 4 hari, dan juga UMKM di sana yang berjualan sangat-sangat diuntungkan karena adanya acara itu. Berarti kami juga sudah mulai membantu untuk bagaimana pengembangan dan pemajuan perekonomian yang masyarakat di sekitar Karangasem itu sendiri. Baik. Nah, mungkin ini kenapa akhirnya terfikir untuk melanjutkan kembali Karangasem Festival di tahun 2024 ini? Untuk melanjutkan lagi di tahun 2024 sebenarnya memang Karangasem Festival di tahun lalu kami mengangkat tentang festival warga pertama yang lahir di Sumatera Selatan. Akhirnya kami mengambil suatu keputusan untuk ya udah kita lanjutkan lagi dan itu akan continue. Entah ini nanti tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima akan selalu kami laksanakan dengan tema dan pengemasannya yang cukup berbeda-beda, tetapi tetap frontlinernya adalah warga, bahwa ini acara yang dibuat oleh warga untuk warga dari warga. Baik. Jadi semuanya warga yang ngurusin gitu. Betul. Artinya ini memang dilaksanakan dari warga untuk warga begitu. Iya, betul. Mungkin sedikit boleh diceritakan lagi latar belakang dari dia laksanakannya Festival Karangasem mungkin dari tahun-tahun sebelumnya ke tahun ini seperti apa begitu. Kalau latar belakang Karangasem Festival sendiri itu sebenarnya memang lahir dari lingkungan Karangasem itu sendiri. Jadi memang lingkungan Karangasem itu sendiri memiliki histori yang berbeda di lingkungan-lingkungan lainnya di sekitar situ. Mereka adalah lingkungan pertama yang dipindahkan untuk kepentingan pertambangan di lokasi tersebut. Akhirnya mereka dipindahkan yang sekarang menjadi tempat namanya Karangasem. Ternyata dari tahun 80-an hidup bermasyarakat di masyarakat Karangasem sendiri itu sudah sangat hidup. Mereka peduli dengan kiri dan kanan, tetangga kiri kanan, lalu mereka juga gotong royongnya kuat, pernah juga menjadi desa yang diakui desa percontohan oleh UNESCO di zaman tahun 80-an. Sebenarnya itu menjadi landasan utama bagi kami anak muda untuk ayo coba ya Karangasem bisa nggak nih punya event sendiri. Dan juga di lingkup daerah kami mungkin event-event itu tidak terlalu sering seperti di kota. Di Karangasem, di lingkung Tanjung Enim dan Muara Enim mungkin dalam kurun waktu 1 tahun itu mungkin ada cuma 3-4 kali acara besar, dan itu pun yang memperingati hari jadi kabupaten dan lain-lain. Jadi kami coba untuk mendobrak, ayo kita punya event sendiri, kita buat rame tempat kita sendiri. Orang datang ke sini tuh karena memang ingin bertemu dengan masyarakat Karangasem. Seperti itu sih untuk latar belakangnya. Nah, kalau di tahun lalu ini kan Festival Karangasem ini diselenggarakan untuk memperkenalkan begitu nilai budaya dan juga tradisi di Karangasem sendiri ke masyarakat luas begitu. Nah, apakah menurut kalian sudah sukseskah dari capaian tersebut? Sebenarnya sudah sukses untuk saat ini. Memang tidak semua adat dan istiadat serta kearifan lokal bisa kami angkat. Karena memang Karangasem sendiri adalah masyarakat Karangasem sendiri memang adalah masyarakat urban atau sangat multi etnis dan multi culture. Nah, makanya itu kami tidak mempunyai khas
budaya khas Karangasem, tapi kami coba untuk mengangkat budaya-budaya yang sudah hampir hilang di masyarakat sekitar Lawang Kidul maupun Muara Enim. Misalnya tahun kemarin kami mengadakan dodol Minta Wali yang dulunya yang dulunya itu anak muda laki-laki tahu untuk beli dodol Minta Wali ini untuk apa pas lamaran, tapi sekarang udah hilang. Kami mungkin cuma tahu pokoknya aku mau ngelapar anak orang, aku harus bawa dodol, tapi arti terus maksud dodol ini nih apa? Seperti itu. Nah, itu yang salah satu yang kami angkat. Mungkin memang tahun ini pengemasannya akan lebih berbeda dari tahun kemarin gitu. Memang ada adat istiadat yang kami coba ulik lagi untuk kami tonjolkan yang selama ini udah ketinggalan, yang sudah jarang dilihat lagi oleh masyarakat juga gitu. Betul, agar juga tidak tergerus oleh zaman Ya, begitu. betul, betul sekali itu, Mas. Mungkin ini kalau dari tanggapan masyarakat sendiri seperti apa melihat festival ini? Sangat berbahagia. Memang karena memang tajuknya Karangasem Festival adalah lihatlah masyarakat Karangasem berbahagia atas festivalnya sendiri. Mereka sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bangga. Kebetulan tahun ini kami mendaftarkan Karangasem Festival untuk mewakili Muara Enim di Calendar of Event South Sumatera dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi. Dan satu-satunya dari Muara Enim yang mewakili Muara Enim di tahun ini. Wow. Gitu. Jadi mereka sangat bangga karena ayo, pokoknya kita Karangasem Festival mau jilid berapa, kita ayo itu ya. Ayo. Udah oke gitu kan. Pokoknya jalan terus. Iya, gitu jalan ya. terus pokoknya. Iya, ini menarik sekali perbincangan kita karena Iya. saya penasaran. Tadi Ayas bilang ada tradisi yang nanti akan disampaikan lagi Iya, begitu betul. untuk festival ini karena Iya. memang ada pengembangan begitu. Nah, saya penasaran apa saja rangkaian acaranya. Kita akan lanjutkan saja dan saudara saja kita akan masih melanjutkan perbincangan bersama Sapa Sumbasil. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbasil, saudara, dan masih kita akan melanjutkan perbincangan terkait dengan Karangasem Festival tahun 2024 bersama dengan Ayas, Direktur Karangasem Festival 2024. Baik, kita lanjutkan lagi nih, As. Nah, kalau tahun kemarin ini mengambil tema guyup. Nah, di tahun ini tema apa yang diangkat? Kami coba untuk mengembangkan, kalau tahun kemarin itu kami berbicara soal bagaimana masyarakat dalam Karangasem itu sendiri, soal itu gotong royong dan kehidupan bermasyarakatnya, makanya kami mengangkat guyup. Tahun ini kami mengangkat huma, Huma, atau apa kalau itu? bahasa Indonesianya rumah. Rumah, oke. Mungkin yang ingin kami sampaikan bukan dalam bentuk rumah pada umumnya, bangunan atau sebagainya, tetapi dari empirical, bagaimana kita melihat lagi tempat yang kita tinggali, rumah itu bisa bumi, yang mungkin selama ini jarang kita lihat. Bagaimana kita tinggal di bumi, tetapi kita tidak terlalu memperhatikan di sekeliling kita itu bumi ini seperti apa, apakah sudah menangis atau mereka bersedih. Nah, itu yang kita kadang kita lupa untuk melihat. Nah, untuk tahun ini kami coba untuk mengajak siapapun yang hadir di Karangasem Festival untuk kembali melihat bagaimana rumah yang kita tinggali ini sudah baik atau belum, seperti itu. Betul. Nah, tadi kita sudah spill sedikit ya, mungkin tradisi apa yang akan diangkat di tahun 2024 ini. Nah, mungkin ini lebih jelas lagi, tradisi dan budaya apa yang akan diangkat di tahun 2024 ini? Nah, kalau untuk tradisi dan kebudayaan yang mau kami angkat di tahun 2024 ini, tetap kami tidak meninggalkan festival Dodol Minta Wali, karena ternyata kekayaan hak intelektual itu Dodol Minta Wali ini harus dihakikan. Jadi harus selalu dibuat acaranya. Biar juga memperkenalkan untuk masyarakat luas bahwa Dodol Minta Wali itu pembuatannya seperti ini, tapi maksud dan tujuannya ini, gitu kan. Nah, tapi di tahun ini yang berbeda adalah kami ingin berbicara bagaimana adat istiadat anak baru lahir yang dimandingkan ke sungai. Yang ternyata itu adalah adat istiadat turun-temurun yang ada di Lawang Kidul, di kecamatan kami. Nah, kalau untuk tajuknya adalah Kupek Mandi ke Aye. Kupek Mandi ke Aye. Kupek Mandi ke Aye. Jadi memang kupek itu dalam bahasa dusun itu bayi. Kalau bahasa Indonesianya. Mandi ke Aye itu ya kita analogikan adalah sungai. Sebenarnya maksudnya adalah bagaimana si bayi ini yang baru lahir dimandikan ke sungai dengan harapan hanyutlah yang jahat dan datanglah yang baik. Jadi nanti prosesi itu akan
diikuti langsung oleh bayi-bayi yang baru lahir di apa namanya di Karangasem sendiri. Nanti akan diarak, dibuatkan kita prosesinya sesuai dengan adat istiadatnya. Lalu setelah mereka mandi ke aye, mereka akan dapat hadiah. Mungkin seperti Dieng Culture Festival yang ada di Wonosobo, kalau anak rambut gimbal, potong rambut gimbal, mereka akan dapat apa yang mereka inginkan. Nah, kalau kami memang kami coba untuk ke sana mempelajari adat istiadat ini sesuai dengan pakem adat yang ada, tapi memang masih dikemas dalam bentuk entertain. Jadi biar looks-nya biar enak gitu aja sih sebenarnya kayak gitu. Karena kadang kan adat istiadat kan terlalu kaku untuk kita anak muda menikmatinya. Makanya coba kami kombinasikan antara adat istiadat dan juga entertain masa kini. Jadi biar anak-anak muda lebih ini toh maksudnya ya, kayak dan gitu. juga gitu. lebih tertarik untuk Ya, menyaksikan betul, begitu ya Pak. gitu. Nah, ini yang cukup penting adalah kapan acaranya dan di mana dilaksanakan. Mungkin masyarakat di rumah juga penasaran begitu ya. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu akan dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 2024 di alun-alun Karangasem, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Untuk acaranya sendiri akan dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Setiap harinya. Cukup padat ya acaranya. Cukup padat. Nah, berbicara dengan acara yang padat tadi, nah mungkin boleh diceritakan rangkaian acaranya apa saja begitu? Kalau untuk rangkaian acara sendiri untuk di tanggal 21 kita ada opening ceremony, itu di malam hari, tetapi di pagi harinya itu akan diadakan prosesi kupe tuhun mandi ke aye. Jadi paginya kupe mandi ke aye, nanti malamnya adalah opening ceremony. Di dalam opening ceremony itu ada kirap budaya dan ada juga bekelah kampung sebagai ujub rasa syukur masih boleh diberikan kesehatan dan keselamatan tinggal di tanah Karangasem itu sebagai bentuk puji syukur dari masyarakat sendiri. Lalu untuk di tanggal 22 itu ada festival pempek lenjer untuk pelajar. Jadi kadang kan pelajar ini nggak tahu cara buat pempek. Gitu. Jadi akhirnya kita membuatkan festival dibantu dengan instruktur untuk buat pempek dan mereka buat pempek bareng di situ. Lalu ada festival miso dan pempek dos. Itu yang akan dilaksanakan oleh ibu-ibu. Jadi nanti banyak sekali ibu-ibu yang ada di lokasi festival. Lalu malamnya tetap kita ada acara culture show guys, seperti itu kayak misalnya performing art, baik itu musik, baik itu teater, baik itu penari kontemporer seperti itu. Nanti di hari ketiga itu ada lomba modeling anak, ada lomba tari kreasi, lalu ada lomba kebaya jadul, dan malam itu ada Karangasem Folk Culture Carnival. Jadi kami mengadaptasi fashion carnival terbesar di Indonesia adalah Jember Fashion Carnival. Kami adaptasi di situ, tetapi dengan lingkup yang lebih kecil dan memang belum sebesar Jember Fashion Carnival. Lalu untuk di hari Sabtu itu ada lomba mewarnai untuk anak-anak di pagi hari. Lalu ada Festival Dodol Minta Wali yang tahun kemarin diikuti oleh 92 desa se-Kabupaten Muara Enim. Tahun ini kita naikkan grade-nya menjadi 100 desa se-Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang cangkupannya lebih luas. Dan juga ingin mengedukasi ke kabupaten tetangga, kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Dodol Minta Wali ini sebenarnya memang khas dari Muara Enim gitu. Lalu di malamnya kita tutup termasuk juga closing ceremony. Di situ ada yang namanya tajuk Alunan International Music Culture Festival. Jadi memang di situ akan ada beberapa performing dari musisi luar negeri yang akan perform di situ untuk menghibur sekaligus nanti kalau diperkenan Bapak Gubernur yang akan menutup langsung acara tersebut, seperti itu. Baik. Itu sih kalau untuk rangkaiannya. Selain menghibur juga ada edukasinya begitu ya. ya. Nah, betul. Dan juga banyak hal-hal yang cukup berbeda dari tahun lalu dan tahun ini akan ditampilkan begitu ya. Nah, mungkin untuk saat ini bagaimana proses bagaimana promosinya sejauh ini seperti apa? Kalau untuk proses dari segi panitia warganya sendiri mungkin karena ini udah tahun kedua ya Mas ya. Jadi lebih santai, mereka sudah lebih paham untuk flow mengerjakan apa dan seperti apa. Jadi memang kami lebih fokus untuk secara teknis di lapangan. Baik itu nanti lahan parkir dan lain-lainnya. Nah, untuk promosi. Media promosi kami sudah menggunakan
Instagram official Instagram Karangasem Festival. Tapi juga tahun ini kebetulan kami bekerja sama juga dengan Tribun Booking dan Tribun X untuk publish acara dan juga untuk pemesanan tiket. Tiketing. Jadi nanti tahun kemarin itu yang biasanya ngular panjang di tiketing, tahun ini bisa pakai fast track. Jadi bisa langsung scan, masuk, dapat kupon langsung masuk. Jadi tidak harus lama-lama antri kayak gitu. Jadi itu dengan harga tiket yang 10.000 dalam sekali masuk gitu kan. Jadi udah bisa belinya secara online. Tahun kemarin kan datang harus beli on the spot baru bisa masuk kayak gitu. Kasihan juga gitu. Sekarang juga lebih mudah ya. Iya, Cukup lebih mudah melalui gitu. online bisa langsung mendapatkan Ya, tiket. walaupun memang tidak semua masyarakat mau dalam online ini gitu kan, tapi tetap mungkin dari yang luar daerah nggak mau capek untuk antri, mereka bisa langsung beli secara online. Baik, ada solusinya begitu. Iya, ya? betul. Baik. Ini menarik sekali karena saya masih penasaran bagaimana prosesnya sejauh ini sudah seperti apa. Kita akan lanjutkan perbincangan saja dan saudara saja kami masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan Festival Karangasem. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasa. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbasel, saudara, dan masih bersama saya, Ayas, Direktur dari Karangasem Festival tahun 2024. Nah, kalau tadi Ayas mengatakan bahwa festival ini adalah festival dari warga untuk warga. Ya. Nah, mungkin boleh diceritakan lagi seperti apa ini? Jadi festival ini adalah festival warga. Sebenarnya memang adalah festival yang lahir dari warga itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Bagaimana semua pengelolaannya itu dikelola oleh warga. Memang tidak bisa dipungkiri warga untuk soal mengemas suatu eventual mungkin ada keterbatasan. Maka dari itu saya dan tim kreatif itu untuk membantu warga mengemas itu secara lebih entertain. Tetapi untuk yang mengerjakan, untuk yang menjadi panitia dan lain-lain itu adalah warga. Di tahun lalu itu sekitar 180 warga yang ikut terlibat dalam suatu kepanitiaan yang terdata. Tetapi untuk di tahun ini terakhir laporan itu hampir mendekati 250 warga yang bertugas selama kegiatan festival dengan sangat banyaknya pos-pos atau divisi-divisi yang terkait yang ada di dalam situ. Jadi memang warga kita ajak, ayo ini warga, ini event kita sendiri, kita bisa membangunnya sendiri dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi dan ternyata warga sangat menerima dan open. Oke, kami mau nih, misalnya tahun kemarin nggak jadi panitia, tahun ini berbondong-bondong untuk berusaha menjadi panitia di Karangasem Festival dalam gitu ya. tempat-tempat ya pos-pos atau divisi yang tertentu. Baik, nah mungkin ini persiapannya sejauh ini sudah seperti apa dan apakah ada target tersendiri dari kalian sendiri? Mungkin kalau untuk target pasti ada sih Mas ya. Untuk tahun kemarin mungkin target kami adalah menjadi event yang mewakili Kabupaten Muara Enim di provinsi. Nah di tahun depan kami masih berharap bisa menembus ke kancah nasional. Entah itu nanti lolos di Karisma Event Nusantara ataupun lolos di berbagai macam kategori-kategori eventual secara nasional. Karena memang bahwasanya kita kalau mau maju ya harus berani untuk punya target seperti itu kan. Tapi kalau untuk persiapan di tahun ini sejauh ini cukup padat sebenarnya karena memang kebetulan lokasi festival itu digunakan oleh kecamatan setempat atau dipinjam oleh kecamatan setempat untuk rangkaian 17 Agustus juga. Jadi memang karena tanggal 21 udah sangat mepet sebenarnya. Jadi udah mulai dari sekarang persiapan-persiapan venue itu sudah mulai dilakukan oleh warga dan juga ada beberapa pihak-pihak yang membantu terkait untuk persiapan lokasi sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Sudah sekitar berapa persen kira-kira? Kalau untuk persiapan lokasi mungkin masih 40% ya karena kita nggak bisa langsung men-setting lokasi ini untuk festival karena untuk 17-an dulu gitu-gitu kan. Jadi kita pelan-pelan gitu kan. Tapi memang settingannya 17-an itu udah mengikuti Karangasem Festival. Jadi memudahkan kita sebagai panitia sih untuk menyiapkan tempat gitu. Baik ya. Nah, dari sudut pandang kalian sendiri sebagai anak muda dan juga sebagai pelaksana dari festival ini, apakah ini festival ini kedepannya akan memberikan dampak yang jauh lebih besar untuk daerah tersebut? Justru sangat-sangat besar, Mas. Jadi memang dari festival ini kami berusaha untuk mengajak baik itu pemerintah, stakeholder yang ada di
sekitar kami untuk ayo ini festival kita bisa kembangkan bersama. Bahwasanya festival ini yang akan mengangkat tempat yang kita pijak saat ini gitu kan. Ya bukan berarti kami sebagai warga Karangasem untuk mau miliknya kami sendiri, bukan. Tetapi ayo kita ambil, kita semua bahu-membahu untuk mengembangkan acara ini. Jadi bukan hanya punya warga Karangasem, tetapi juga warga Tanjung Enim Selatan, Lawang Kidul, Muara Enim, baik Sumatera Selatan. Karena kan kedepannya tetap si festival ini harus tetap berkembang. Betul. Mungkin terakhir nih ya, harapan mungkin dari Ayah sendiri ataupun juga dari tim sendiri untuk festival ini seperti apa? Silakan ya. Harapannya adalah festival ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan sukses. Apapun yang terjadi tetap harus berjalan dan juga kedepannya bisa menjadi pilot project bagi daerah-daerah lain yang akan mengembangkan daerahnya melalui festival warga. Dan kami sangat terbuka jika misalnya desa atau kelurahan atau kampung kecil untuk mau berbagi ilmu atau sharing dengan kami sangat-sangat senang. Karena kami berharap banyak lahir festival warga setelah Karangasem Festival ini berjalan. Baik. Terima kasih Ayah sudah menyempatkan hadir. Semoga acara ini juga banyak diminati masyarakat dan juga semakin banyak anak muda yang tergerak hatinya untuk ikut memajukan bangsa Indonesia khususnya. Baik. Terima kasih Ayas dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rubiasa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV Independen, terpercaya. Sampai jumpa.